Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait jenis kaidah pencacahan yang kedua, yaitu permutasi. Kalau kemarin kita sudah membahas yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu permutasi. Sebelum membahas permutasi, akan kita kenalkan kepada kalian salah satu notasi dalam matematika yang bernama faktorial. Ya, namanya faktorial. Jadi definisinya seperti ini. Jika n adalah bilangan asli, berarti artinya n itu nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Maka n faktorial dituliskan dengan notasi n tanda seru. Nah, ini bacanya adalah n faktorial. Didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikalikan dengan n-1 dikalikan dengan n-2 dikali n-3 dan seterusnya, terakhir dikalikan dengan 1. Ini yang terakhir ya. Kemudian ada definisi lain, yaitu 0 faktorial dituliskan juga 0 tanda seru seperti ini, bacanya 0 faktorial, itu nilainya adalah 1. Jadi ada dua definisi di sini. Yang pertama untuk n faktorial dengan n-nya bilangan asli dimulai dari 1. Kemudian ada 0 faktorial, gitu ya. Oke, biar lebih paham terkait definisi ini, maka kita coba ke dalam latihan soal. Kita kerjakan dulu yang pertama, yaitu yang 1A. Hitunglah setiap nilai faktorial berikut ini. 3 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Berarti kita cari dulu 3 faktorial nilainya berapa, 4 faktorial nilainya berapa. Kita menggunakan definisi dari n faktorial untuk n-nya bilangan asli ya, karena lebih dari 0. N faktorial berarti kita tulis di sini 3 faktorial sama dengan 3, jadi n di sini 3 karena 3 faktorial ya, dikalikan dengan 3 min 1 yaitu 2, dikalikan dengan 3 min 2 yaitu 1. Nah, ketika kita sudah mencapai perkalian dengan 1, maka kita sudah berhenti, sudah yang terakhir gitu ya. Maka 3 faktorial nilainya adalah 6. Paham ya? Oke, kalau untuk 4 faktorial sama halnya dengan 3 faktorial tadi, kita mulai dari 4. 4 kali 3 kali 2 kali 1, stop ya. Nilainya adalah 24. Jadi nilai 3 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial yaitu 6 dikalikan dengan 24. Nilainya adalah 144. Gitu ya. Oke, kita coba untuk soal yang kedua. 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, bisa dikerjakan seperti definisi 6 faktorial kita perkalikan dengan 5, 4, 3, sampai 1. Yang 4 juga sama sampai 1, yang 2 juga sama 2 kali 1. Ini bisa kalian hitung secara manual, ketemunya nanti 15. Atau menggunakan dengan definisi faktorial seperti ini. 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial, kita berhenti sampai sini. Untuk 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorial itu sama saja dengan ini kan, 4 kali 3 kali 2 kali 1, sama. Ini dengan itu sama. Nah, ini tuh sama saja. Cuma 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita tulis dengan 4 faktorial. Gitu ya. Kenapa kita berhenti sampai 4 faktorial? Karena kita menyamakan dengan yang di bawah. Soalnya ada 4 faktorial. Biar kita bisa coret-coret saling menghilangkan. Gitu ya. Nah, seperti ini. Tinggal ada 2 kali 1 yaitu 2. Saling membagi dengan 6 tinggal 3. 3 kali 5 yaitu 15. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya penggunaan penyederhanaan dari definisi faktorial tadi. Jadi kalau n faktorial bisa ditulis dengan n kali n-1 faktorial tadi ya. Atau yang kini kita pecah lagi sampai n-2 sampai n-3 faktorial itu boleh. Atau kalau menurut definisi yang lengkap terakhir sampai 1 tadi ya.
Atau kalau berhenti bukan di 1, masih kita tulis dengan bentuk faktorial ini ya. Nah, paham ya itu ya. Oke, kita yang C ini silahkan kalian kerjakan sendiri ya untuk latihan. Kita masuk ke soal yang kedua. Hitunglah setiap nilai faktorial berikut ini. Nah, di sini ada n-3 faktorial dibagi dengan n-6 faktorial. Nah, kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana tanpa ada faktorial lagi ya. Di bawah di sini ada n-6 faktorial. Maka kita ubah n-3 faktorial ini sehingga menjadi bentuk yang ada n-6 faktorialnya. Nah, berarti n-3 faktorial kali n-4 faktorial ini tadi ya. Kalau rumusnya kan n kali n-1 kali n-2 ya. Karena di sini n-nya n-3 faktorial. Berhenti sampai n-6 faktorial. Tujuannya apa? Biar bisa dicoret-coret sama yang bawah. Jadi nilainya adalah ini. Gitu ya. Kemudian yang B, caranya sama dengan yang A, kalian coba sendiri ya. Oke, itu adalah faktorial. Karena sudah paham faktorial, maka kita masuk ke dalam permutasi. Nih. Permutasi adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan. Jadi kata kuncinya adalah memperhatikan urutan atau formasi ya. Ini adalah yang membedakan dengan kombinasi pada materi selanjutnya. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan, gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada himpunan P, anggotanya adalah A, B, C, D. Jika anggota himpunan P tersebut disusun 22, nah perintahnya adalah disusun 22, maka diperoleh himpunan yang anggotanya sebanyak 12, yaitu AB, AC, AD, dan sebagainya sampai dengan DC. Nah, di sini yang dimaksud dengan memperhatikan urutan, maksudnya adalah ketika AB anggota itu BA juga menjadi anggota. Jadi AB tidak sama dengan BA, gitu ya. Nah, kalau yang kombinasi nanti materi selanjutnya AB sama BA itu sama. Jadi tidak ada perbedaan karena tidak memperhatikan urutan. Nah, yang permutasi ini memperhatikan urutan, jadi AB tidak sama dengan BA. Paham ya? Jadi banyaknya anggota himpunan ini dapat pula ditentukan menggunakan aturan permutasi. Nah, kalau tadi kita manual ya, AB, AC, AD, BA, BC, BD gitu ya, sampai DC. Nah, kita bisa menghitung ini, cari 12 ini menggunakan aturan permutasi. Jadi ada definisi seperti ini. Yang pertama, jika n objek berlainan disusun r objek, maka banyak susunannya dapat ditentukan dengan rumus n p di sini adalah gunanya ya, n pr sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Nah, ini adalah penggunaan faktorial untuk rumus permutasi ya. Maka diperoleh rumus seperti ini. Maksudnya apa? Kalau untuk contoh yang atas tadi, misalkan tadi ada P, A, B, C, D disusun 22 gitu ya. Lah, anggotanya ini adalah N-nya sebanyak berapa? 4. Nah, kemudian disusun 22, berarti anggotanya 2 di sini ya. Berarti R-nya adalah 2. Berarti 2 dari himpunan P diambil susunan 22 dari N. Maka diperoleh bentuk seperti ini. Nah, 4P2 ya sama dengan 4 faktorial. 4-nya ditulis di sini N, ini ya. N faktorial. Kemudian yang bawah N min R, 4 min 2 faktorial. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial hasilnya adalah 12. Menghitungnya gimana? Sama kayak tadi. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini coret-coret. Tinggal 4 kali 3 yaitu 12. Paham ya? Oke, selanjutnya ada kasus yang kedua. Jika disusun
yang disusun adalah seluruh anggota himpunan. Jadi kalau tadi yang disusun R-nya 2, diambil 22. Kalau ini yang disusun seluruh himpunan, berarti N-nya itu sama dengan R. Maka banyaknya susunan dapat ditentukan dengan rumus ini. Pn adalah N faktorial. Gitu ya. Contohnya, 4 buah roti yang berlainan akan disusun satu baris di atas meja. Maka banyaknya susunan sebagai berikut, gitu ya. P4, jadi himpunannya sebanyak 4 buah roti tadi ya. Maka hasilnya adalah 4 faktorial, yaitu 24. Di sini tidak ada keterangan disusun 22, disusun 33, tidak. Karena di sini semuanya disusun ya dalam satu baris. 4 semuanya disusun dalam satu baris. Maka kalau ada jenis soal seperti ini, rumusnya adalah N faktorial, gitu ya. Selanjutnya, jika di antara objek yang disusun ada objek-objek yang sama, nah maka banyaknya formasi atau susunan yang dapat ditentukan dengan aturan Pn. Nah ini adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sampai Nk faktorial. N1, N2, N3 ini adalah unsur-unsur yang sama, banyaknya masing-masing unsur yang sama ya. Nah, contohnya seperti ini. Banyaknya cara Pn tadi ya menyusun 4 huruf. Nah, berarti dia adalah 6 huruf, berarti Pn-nya adalah 6 ya. Dari huruf-huruf pada kata pangan. Nah, kalau ada soal seperti ini kita cek apakah ada kata atau huruf yang sama. P1, A ada 2 gitu ya. A-nya ada 2. Kemudian N-nya ada 2, G-nya ada 1. Nah, yang sama adalah A dan juga N. Gitu. Kemudian A jumlahnya berapa? Dia yang sama adalah 2. Yang bawah N-nya juga ada 2. Jadi kita mengerjakannya P6, yang atas dulu N faktorial berarti 6 faktorial dibagi dengan ini banyaknya masing-masing unsur yang sama. Tadi ada 2, berarti N1 sama N2 saja ya, karena ada 2 ya di sini. Nah, N1 faktorial, N1 banyaknya 2, berarti di sini dia tulis 2 faktorial. Kemudian N3 N2 juga 2, maka juga 2 faktorial. Lah, beda lagi kalau di sini nanti ada A1 lagi. Misalkan di sini 3, berarti dia juga 3 faktorial, gitu ya. Kemudian dihitung seperti biasa, maka hasilnya adalah 180, gitu ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi. N objek berlainan disusun R objek. Jadi ini seperti yang di atas pertama tadi, di mana objek-objek tersebut boleh muncul berulang. Nah, ini bedanya dengan yang nomor 1 tadi. Nah, ini ya, yang pertama tadi ya. Nah, ini N objek berlainan disusun R objek. Tapi kalau di sini tidak boleh berulang, ya. Kalau boleh berulang contohnya adalah A, B, B, gitu ya. Kemudian kalau yang ini tadi kasusnya boleh berulang. Jadi kalau boleh berulang, rumusnya adalah NPR sama dengan N pangkat R. Misal, contohnya seperti ini. Ada himpunan dengan anggota hanya 2, yaitu P dan Q. Disusun 6 objek, di mana objek-objek tersebut boleh muncul berulang. Jadi dari 2 ini disusun 6 objek, dan itu boleh berulang. Maka kalau ada keterangan boleh berulang, boleh muncul berulang, maka tinggal dipangkatkan objeknya tadi, R-nya tadi ya. Kalau N-nya tadi ada banyak 2, di sini N, N-nya sebanyak 2, kemudian disusun 6 objek. Nah, 6 objek berarti dia R. Dipangkatkan R, 2 pangkat 6 yaitu 32. Seperti itu ya. Selanjutnya
jika n objek disusun n objek seluruhnya. Nah, jadi kalau tadi n disusun r objek, kalau ini n disusun n objek, ini sama dengan yang tadi, yang nomor ini. Nah, disusun seluruh anggota, jadi n sama dengan r sama. Kalau bedanya yang ini, ada keterangan lagi di mana formasi susunan dibuat melingkar. Nah, bedanya sama yang di atas adalah ini. Di sini ada melingkar atau siklis. Maka banyak susunan menggunakan rumus Pn sama dengan n-1 faktorial, ya. Contohnya seperti ini. 6 tangkai bunga berlainan. Jadi di sini n-nya 6. N-nya 6 disusun berlainan secara melingkar di atas meja. Nah, kalau kuncinya adalah ada kata melingkar. Maka banyaknya cara menyusun yaitu P6 sama dengan N-1, 6-1 faktorial, yaitu 5 faktorial, yaitu 120. Gitu ya. Oke, itu beberapa jenis kasus-kasus dalam permutasi. Silahkan nanti bisa dipahami lebih lanjut ataupun dicoba-coba untuk soal yang lain, menggunakan yang mana, kasusnya yang mana, gitu ya. Kemudian biar lebih paham, kalian mengerjakan soal ini. Nah, soal ini kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan, gitu ya. Kumpulkannya lewat apa? Silahkan ikuti instruksi yang ada di Schoology, gitu ya. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Silahkan jika ada yang belum paham, ditanyakan kepada saya. Kita akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.